Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan gambar kerja berikut ini dengan menggunakan program CNC menggunakan Mastercam. Pada proses pengerjaan ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar. Kemudian yang kedua menentukan tipe post processor mesin. Kemudian yang ketiga menentukan setup benda kerja. Yang keempat simulasi pemesinan. Dan yang kelima pemrograman serta pengeditan program CNC. Pada gambar kerja berikut ini nanti akan kita kerjakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian sisi kanan untuk ulir. Bagian yang kedua adalah bagian sisi kiri untuk alur. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat gambar dua dimensi. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan Mastercam X5. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan untuk WJS, plane, lead diameter, kita pilih D positif dan Z positif untuk WJS-nya. Setelah gambar dua dimensi selesai kita kerjakan, langkah yang kedua adalah menentukan mesin yang akan kita gunakan. Kita masuk pada mesin type, lead, manage leads, kemudian di sini kita menentukan tipe mesin yang akan kita gunakan. Kemudian kita add, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita panggil mesin yang sudah kita pilih tadi, mesin type, lead, kemudian kita oke. Setelah kita membuat gambar dua dimensi dan menentukan mesin yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya adalah setting untuk benda kerjanya. Untuk setting benda kerja, kita masuk pada properties, kemudian stock setup. Kita masuk pada stock, properties. Kemudian di sini kita akan memasukkan untuk diameter dan panjangnya. Diameter kita masukkan 37, kemudian untuk panjangnya adalah 120. Kita menggunakan use margin, kita masukkan untuk kelebihannya adalah sebesar 1 mili, kemudian kita oke. Kemudian untuk chart, properties, kemudian kita oke. Setelah kita menentukan gambar dua dimensi, mesin yang kita gunakan, kemudian setting benda kerja, langkah selanjutnya adalah setting pada toolpad. Untuk toolpad yang pertama kita lakukan adalah proses passing, kita pilih pada toolpad, kemudian face, kemudian kita atur untuk parameter pada proses face. Kemudian kita tentukan untuk toolnya, kita pilih, kemudian kita beri penomoran untuk tool, kemudian offset, kemudian kita tentukan bitrate, spindle speed, kita pakai RPM, kita isi, kita sesuaikan dengan mesin yang ada. Kemudian kita nyalakan untuk coolant-nya, coolant on, kemudian kita oke. Kemudian setelah kita proses facing, langkah selanjutnya adalah proses rogue. Kita pilih pada toolpad, rogue, kemudian kita atur untuk parameternya. Untuk toolpad parameter, di sini kita untuk proses rogue kita sama menggunakan pahat untuk facing, toolnya sama 1, kemudian bitrate, kemudian spindle kita gunakan 800, RPM maksimal spindle 1000, kemudian coolant kita nyalakan on, kemudian kita oke. Kemudian untuk parameter di sini untuk stock lift X dan stock lift Z kita sisakan 0,2 untuk proses finishing, kemudian kita oke. Setelah proses rope kita lanjutkan untuk proses finishing, kita pilih pada toolpad finishing, kemudian kita atur pada parameternya, toolpad parameter kita pilih untuk pahat finishing, kita beri penomoran 2 untuk bitrate-nya 0,1, spindle speed 800, RPM maksimal spindle 1000, kemudian coolant kita on-kan. Kemudian setelah proses finishing, yang terakhir adalah proses untuk treat atau proses ulir. Kita masuk pada toolpad, kita pilih pada treat atau ulir. Kemudian di sini kita atur untuk parameternya, toolpad parameter kita pilih untuk pahat ulir, tool number 3, offset 3, kemudian spindle speednya 800, maksimal spindle speednya adalah 1000, coolant kita nyalakan, oke. Kemudian treat shape, di sini leadnya 0,8,
sudutnya 60 karena kita menggunakan ulir metris. Kemudian trade cut. Setelah itu kita oke. Kemudian kita regenerate. Kemudian kita simulasikan, kita verify, kita generate tampilan isometris, kemudian kita simulasikan. Setelah langkah yang pertama membuat gambar 2 dimensi sudah selesai, menentukan mesin sudah, kemudian setting benda kerja sudah, toolpad sudah, yang terakhir adalah post processor atau memprogram CNC. Caranya di sini kita ambil pada post selection operation, kita klik, kemudian kita oke, kemudian kita simpan. Di sini kita dapatkan data untuk program CNC. Di sini ada beberapa yang harus kita rubah. Di bagian awal ini kita del sampai pada G0 T0 101. Kita del. Kemudian kita masukkan G290 untuk mengaktifkan DIN sui numerik. Kemudian T1 untuk tool nomor 1, kemudian G291 agar program ini terbaca ISO. Kemudian karena di sini kita menggunakan 3 tool, next tool. Karena next tool tidak bisa, kita cari secara manual. Untuk tool yang kedua kita hapus. Kemudian di sini kita masukkan lagi untuk G290 untuk mengaktifkan DIN sui numerik. Kemudian T2 G1, kemudian G291 agar program terbaca ISO. Kemudian kita turun lagi untuk tool yang ketiga, kita del, kita masukkan G290 T tool nomor 3 D1, kemudian G291 agar program terbaca ISO. Nah, program ini selanjutnya nanti akan kita simulasikan ke mesin. Kemudian kita file, save as, kita simpan pada flash disk, kita beri nama tugas 1 sisi kanan. File, kemudian save as, kita masukkan pada flash disk tugas 1 sisi kanan, kemudian kita save. Ya. Kemudian langkah selanjutnya sama kita lakukan untuk
sisi kiri. Nah, untuk sisi kiri prosesnya sama seperti untuk sisi kanan. Jadi kita menggambar 2 dimensi, kemudian kita tentukan mesin yang digunakan, kemudian setting benda kerja, kemudian setelah setting benda kerja selesai, kita menentukan untuk toolpath. Toolpath yang pertama adalah proses facing, kemudian parameter di sini kita sesuaikan, kemudian untuk bitrate, spindle dan maksimal spindle kita sesuaikan dengan mesin yang ada. Kemudian selangkah selanjutnya adalah proses row, sama untuk parameter juga kita sesuaikan untuk pisau maupun bitrate dan spindlenya, kecepatan spindle. Kemudian proses yang selanjutnya adalah proses finishing. Untuk proses rope sama, kita beli kelebihan 0,2 untuk proses finishingnya. Untuk proses finishing parameter, toolpath parameter kita menggunakan part untuk finishing, kemudian tool number 2, kemudian bitrate 0,1, spindle dan maksimal spindle kita sesuaikan, finishing parameter, kemudian kita oke. Nah, untuk selanjutnya adalah proses groove atau alur. Kita masuk pada groove, kemudian setting parameter, toolpath parameter. Di sini kita bisa memilih untuk pahat alurnya, tool numbernya 3, bitrate 0,1, finish bitrate-nya 0,05, spindle speed kita turunkan 700. Kemudian untuk finish spindle speed-nya 800, maksimal spindle-nya adalah 1000. Untuk coolant kita aktifkan, kemudian groove shape, kemudian groove lock. Nah, di sini bisa kita pilih untuk positif, kemudian untuk negatif maupun untuk direksional. Di sini saya pilih direksional, nanti jadi pemakanan dari tengah ke kiri ke kanan. Kemudian di sini background-nya kita gunakan 03, kemudian dekat, karena di sini dalam bisa kita menggunakan zigzag ataupun some direction. Kemudian kita oke. Groove finishing, kemudian untuk kemudian kita oke. Kita regenerate, kemudian terakhir kita simulasikan tampilan kita verify tampilan isometris, kemudian kita play. Kemudian selanjutnya sama, kerangka terakhir adalah post processor atau program CNC. Kita masuk pada post select operation, kita klik oke, kemudian kita simpan. Nah, sama proses seperti sisi kanan tadi. Di sini ada data yang harus kita edit, terutama untuk toolnya. Nah, selanjutnya data-data yang kita dapatkan ini nanti kita simpan di flash disk. Untuk selanjutnya kita simulasikan pada sinumerik ataupun kita eksekusi pada mesin CNC. Mungkin itu yang bisa kita
kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita kerjakan di pemesinan. Terima kasih.